Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Kita kembali akan belajar di tematik, mata pelajaran tematik di tema 7, muatan IPS, yaitu tentang faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya misalkan saja ada banyak sekali macam-macam suku bangsa, bahasa daerah, lagu daerah, rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan dan menyimak penjelasan dari Ibu Guru. Tetap semangat ya. Di Indonesia terdapat banyak keragaman. Misalnya suku bangsa, bahasa agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut ini. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan juga benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Ini berdasarkan data ya yang berada di wilayah Indonesia. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri tadi atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Misalkan saja masyarakat yang hidup di pantai biasanya itu mempertahankan hidupnya dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di pegunungan itu biasanya mempertahankan hidupnya yang berkaitan dengan relief alam pegunungan seperti peternak atau petani sayur. Yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Dengan kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi, ini tentunya akan mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Misalkan saja ketika saat pandemi seperti ini, kita alhamdulillah masih bisa menjalani pembelajaran dalam jaringan, di mana pembelajarannya jarak jauh ya. Kita menggunakan jaringan sinyal dari internet. Bagaimana dengan para pelajar atau siswa lain yang berada di wilayah pedalaman misalkan atau di daerah pegunungan yang tinggi? Mereka pasti akan kesulitan dalam berkomunikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, ini juga sudah membuktikan kalau kemajuan dan keterbatasan dari transportasi ataupun komunikasi itu akan mempengaruhi sekali dari perbedaan masyarakatnya. Tentunya juga dari hal transportasi ya. Kalau misalkan kita di daerah perkotaan itu banyak sekali angkutan umum, namun pada daerah-daerah tertentu angkutan umum itu masih sulit dijangkau ya.
Ya, mungkin ada beberapa memakai delman, ada juga yang beberapa memakai beca. Nah, itu adalah perbedaan dari transportasi. Yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, ini akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan mungkin relatif akan lebih mudah menerima orang asing atau budaya-budaya dari orang lain. Namun sebaliknya, masyarakat yang berada di pedalaman itu sebagian besar sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan dengan budaya sendiri dan sulit menerima dari budaya luar. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau yang kecil. Nah, berikut ini adalah Ibu sampaikan daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat dalam tabel. Ada dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Jadi ada 34 provinsi ya. Nah, coba kita lihat betapa banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa yang ada di Indonesia dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu Guru tentang faktor-faktor yang menyebabkan keragaman yang ada di Indonesia. Berikut juga dengan nama-nama suku yang ada di 34 provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Terima kasih, belajar lagi di rumah ya. Sampai jumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.